Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kita ketemu lagi. Hari ini kita coba berdiskusi, menginformasikan mengenai apa sih sedang ramai dibicarakan sama di dunia luar sana, di TV, di media, di medsos, mengenai 3 kandidat calon presiden. Nah, sekarang ini lagi viral, lagi rame. 3 kandidat ini selalu disebutkan oleh banyak orang. Yang pertama adalah Anies Baswedan. Ini lagi rame dibicarakan sama banyak orang. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo. Yang ketiga itu tentunya adalah Prabowo Subianto. Nah, ini 3 kandidat inilah yang saat sekarang ini menduduki rating tertinggi, baik polling, baik survei. Ini 3 kandidat ini mungkin yang akan ke depan kemungkinan besar akan menjadi calon-calon presiden yang akan maju di 2024. Baik teman-teman, baik para sahabat, saya akan coba bahas sedikit mengenai bagaimana sih 3 kandidat ini di mata Pak Jokowi. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Pak Anies Baswedan. Siapa sih Pak Anies Baswedan di mata Pak Jokowi? Seperti apa sih beliau? Jadi kalau kita bicara Pak Anies Baswedan, beliau adalah orang dekat Jokowi juga sebetulnya. Coba kita lihat rekam jejak beliau di saat pemilihan Pak Jokowi pertama kali dengan berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Pak Anies Baswedan di situ memposisikan diri sebagai jubir, juru bicara Presiden Jokowi saat itu. Jadi salah satu tim sukses yang memenangkan di 2014 adalah Pak Anies Baswedan karena beliau adalah jubir, bahkan beliau yang banyak menggagas program-program Pak Jokowi. Terutama mungkin masih ingat mengenai kartu pintar, itu adalah idenya beliau. Jadi tentunya kalau kita bicara mengenai Pak Anies Baswedan, beliau adalah punya jasa besar terhadap pemenangan Pak Jokowi. Jadi saya bilang bahwa Pak Anies ini adalah ya termasuk orang dekatnya Pak Jokowi. Tentunya Pak Anies Baswedan ini punya kedekatan sendiri juga dengan Pak Jokowi. Tentunya hari ini mungkin juga sudah ada lobby-lobby khusus dengan Pak Jokowi. Kita nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas Pak Anies Baswedan adalah punya jasa besar terhadap pemenangan Pak Jokowi di periode pertama. Nah, itu mengenai Pak Anies Baswedan, bagaimana sosok Pak Anies di mata Pak Jokowi. Yang kedua adalah bagaimana dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar ini kalau kita lihat beliau sosoknya adalah memang kader dari PDIP Perjuangan. Tentunya kalau sudah namanya kader, di situ juga Pak Jokowi adalah bagian daripada PDIP Perjuangan, tentunya memang menjadi satu badan. Satu kelompok. Di situ Pak Jokowi di PDIP Perjuangan, tentunya Pak Ganjar sendiri di PDIP Perjuangan. Tentunya ini memang punya kedekatan juga dengan Pak Jokowi, karena kalau kita lihat di TV dari zamannya Pak Ganjar menjadi anggota DPR RI sampai menjadi Gubernur Jawa Tengah, sering berjalan dengan Pak Jokowi dalam menjalankan program-programnya. Nah, itu kedekatan beliau juga sangat dekat. Nah, yang ketiga adalah mengenai Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto ini dengan Pak Jokowi dulu memang menjadi lawan politik. Kita bicara 2014, Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto ini bertempur untuk memperebutkan calon presiden. Tentunya ini dengan segala konstelasi pertandingan, saya melihat harus diakuin Pak Jokowi lebih unggul dan lebih menang sehingga beliau menjadi presiden 2014. Kita ingat. Nah, tentunya ini kita ingat selalu bahwa saat itu Pak Prabowo di 2014 sempat menjadi oposisi. Tidak ikut dalam kabinet Pak Jokowi dan beliau menjadi oposisi. Lanjut berikutnya,
Pak Prabowo di pemilihan berikutnya 2014 ketemu 2019 bertempur lagi dengan Pak Jokowi. Bertemu lagi dengan Pak Jokowi dengan sangat sengit mungkin ya kalau kita lihat saat itu, di mana ada dua kubu yang rame, ada sampai terjadi luar biasa, ada kubu kampret dan ada kubu cebong. Di situ terus beradu, terus bersinggungan, tentunya ini yang pada akhirnya pertandingan ini hasil akhirnya Pak Jokowi menang lagi. Dengan kemenangan Pak Jokowi ini tentunya Pak Prabowo tetap mengakui kekalahannya. Jadi Pak Prabowo yang menerima kekalahan sebagai kesatria, sebagai orang yang berjiwa besar mengakui kekalahan, ya sudah. Tentunya harapan beliau satu, negara ini tetap berjalan, negara ini tetap harus tetap maju. Nah disitulah Pak Jokowi meminta kepada Pak Prabowo untuk masuk ke dalam kabinetnya. Dan karena Pak Prabowo tentunya ini atas kepentingan bangsa dan negara, dan Pak Prabowo mungkin berpikir, karena saya tahu betul beliau ini kan orang yang nasionalismenya tinggi. Kata kuncinya adalah beliau berpikir selalu bahwa jangan sampai negara ini terbelah-belah, negara ini terpecah-pecah. Jadi bagaimana dengan berbesar hati dengan negarawannya beliau, dia mau menerima lamaran Pak Jokowi untuk menjadi Menhan. Dan itu berjalan, terus berjalan, dan Pak Jokowi kelihatannya mulai jatuh cinta dengan Pak Prabowo, dengan kinerjanya, dengan lingkup pertahanan dan keamanan beliau dikasih tugas tanggung jawab di sana. Kelihatannya Pak Prabowo menunjukkan prestasi yang cukup baik. Tentunya Pak Jokowi melihat ini tidak hanya sekedar kata-kata, tapi segudang prestasi yang telah beliau capai. Nah kalau kita melihat ini, tiga figur ini semua punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Baik Pak Anies Baswedan, baik Pak Ganjar tentunya dengan Pak Jokowi. Cuma perbedaannya seperti ini. 2014 Pak Anies Baswedan tentunya saat itu begitu beliau menjadi tim suksesnya Pak Jokowi, jubir dan memenangkan Pak Jokowi periode pertama, beliau diberikan satu hadiah menjadi menteri saat itu pendidikan dan kebudayaan Diknas. Tetapi 2 tahun atau 3 tahun saya lupa, itu di reshuffle. Di reshuffle Pak Anies dicopot dipindahkan, mungkin diberhentikan dari menteri, dan ini saya nggak tahu karena apa, itu karena hak prerogatif dari presiden. Nah setelah itu Pak Anies maju menjadi calon gubernur DKI. Nah ini seru juga, ternyata saat itu Pak Anies didukung oleh Pak Prabowo. Didukung oleh Pak Prabowo untuk menjadi gubernur DKI. Saat itu diusung oleh 2 partai besar, yaitu PKS dan Gerindra. Yang saat itu ramai sekali kita bicara mengenai lawannya Ahok dan saat itu dengan timnya. Ini pertempuran luar biasa juga yang pada akhirnya dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan. Nah ini perbedaannya, jadi Pak Anies tadinya berkawan jadi lawan politik, sekarang mencalonkan diri. Nah itulah di mata Pak Jokowi seperti itu. Jadi kita secara logika, para sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa menilai, jadi 3 sosok ini adalah semua punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Cuman ada satu perbedaannya. Pak Prabowo Subianto hari ini setelah dipercaya menjadi Menhan, beliau sudah bisa menunjukkan prestasi-prestasinya, bisa menunjukkan kesetiaannya, bisa menunjukkan profesionalismenya, dan kelihatannya Pak Jokowi jatuh hati kepada Pak Prabowo. Beberapa akhir ini kita bisa lihat kedekatannya semakin dekat, kedekatannya semakin ini, dan kelihatannya arahnya dari kacamata saya dan dari kacamata kita melihat, kelihatannya Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo untuk mencalonkan Presiden 2024. Karena memang bukan karena apa-apa,
tapi karena memang profesionalisme beliau dan beliau bisa menunjukkan prestasinya. Jadi itu Bapak Ibu, informasi ini penting disampaikan karena jangan sampai ada hal-hal yang miskomunikasi. Jadi 3 orang ini semua dekat Pak Jokowi. Sekarang kita balik, tergantung restu Pak Jokowi mana yang akan direstui untuk menjadi melanjutkan Presiden 2024. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini punya manfaat, punya informasi ini menjadi penyegaran, refresh buat teman-teman yang nggak tahu bahwa semua ini adalah orang-orang dekat Pak Jokowi. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih kawan-kawan, sahabat. Tentunya kita semangat. Tagline-nya Pak Prabowo adalah bersama kita bisa. Ayo kita sama-sama bisa untuk menjadikan negara 2024 ini, negara Indonesia lebih maju dan lebih berkeadaban. Itu dari saya. Terima kasih kawan-kawan. Salam Prastia, salam semangat. Tentunya kita jaga kebersamaan kita. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di edisi berikutnya. Terima kasih.